やっぱり俺最強ヘイヘイヘイヘイヘイヘイ。Yoho minasan, welcome to my channel terbaik, channel anti banting, anti pecah, anti karat, channel terbaik, tersangar dan tersadis antero Nusantara. Yoho. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan konten-konten Mimin yang selanjutnya. Haikyuu merupakan manga karya dari Furudate Haruichi. Manga yang bergenre sport komedi ini sudah diadaptasikan menjadi anime sejak lama dan sudah menghasilkan total 4 season. Dan total sudah menghasilkan 73 episode dan belum termasuk OVA dan juga movie-nya tentunya. And at this moment, Mimin bakalan bahas keseluruhan alur dari season pertama sampai season keempat. Langsung saja, let's go! Cerita bermula saat sang tokoh utama, yakni Hinata Shoyo, duduk di kelas 6 SD dan berhenti di depan toko dan tercengang melihat sosok raksasa kecil atau Chishana Gojin dari SMA Karasuno bermain di turnamen nasional. Dan sejak saat itulah Hinata terinspirasi untuk bermain voli, dan tak lama berselang 3 tahun berlalu, Hinata sudah duduk di kelas 3 SMP. Dan di masa-masa Hinata masuk SMP, dia mengikuti klub voli, namun tidak ada anggota yang ikut bergabung pada awalnya. Namun dia tetap berjuang dan sering meminta temannya untuk memberi tos kepadanya. Teman-temannya yaitu Izumi dan Gojin sering sekali menolak ajakan dari Hinata. Sampai akhirnya Hinata saat kelas 3 berhasil mengajak beberapa anak dari kelas 1 untuk mengikuti klub voli dan memaksa Izumi dan Gojin untuk membantunya dalam turnamen. Di turnamen pertamanya, Hinata melawan SMP Kitagawa Daichi, dan itulah momennya bertemu dengan Kageyama Tobio, sang setter jenius yang dijuluki Osama. Dalam pertandingan tersebut, Hinata CS kalah telak. Namun dari sanalah persaingan antara Kageyama dan juga Hinata dimulai. Hinata yang bertekad untuk membalas kekalahannya atas Kageyama berlatih keras di klub voli bersama ibu-ibu, lalu bertekad untuk masuk SMA Karasuno. Saat sudah lulus SMP, ketika Hinata sudah masuk SMA Karasuno dan mengikuti klub voli, ia kaget karena Kageyama ternyata juga masuk SMA Karasuno. Dan Hinata sangat marah karena jika ia satu klub dengan Kageyama, Hinata tak bisa mengalahkan Kageyama. Dan dikarenakan mereka bertengkar dan tak memperdulikan omongan dari si kapten, mereka bisa dikatakan tidak diterima di klub voli sampai mereka benar-benar kompak. Dan karena itulah Kageyama menantang kapten untuk bertanding 3 lawan 3. Hinata yang dilatih Kageyama dalam melakukan penerimaan atau receive agar Kageyama mau memberi tos kepada Hinata. Dan sampai waktunya Hinata bisa melakukan receive yang cukup bagus. Dan pertandingan pun antara tim Hinata, Kageyama, dan Tanaka dari kelas 2 melawan Daichi, Tsukishima, dan juga Yamaguchi yang sesama murid baru dari kelas 1. Dari pertandingan tersebut, jika Kageyama kalah, dia tidak akan dijadikan setter dalam klub. Dan dari pertandingan tersebut, Hinata dan Kageyama menciptakan serangan pamungkas mereka, yaitu Engine Kombi. Serangan super cepat dengan Hinata yang mempercayai 100% tos dari Kageyama dan memukulnya dengan mata tertutup. Dan setelah itu mereka diterima di klub voli SMA Karasuno. Tak lama berselang, Takeda Sensei selaku pengawas mendapat tawaran untuk Karasuno untuk sparring melawan SMA top 4 yaitu Aoba Josai, di mana senior setter dari Kageyama di sana. Dan dengan keberuntungan dikarenakan setter Oikawa baru pulih dari cedera, Karasuno berhasil menang dengan serangan pamungkas Engine Kombi. Namun di akhir set ketiga, Karasuno sedikit kewalahan dalam menghadapi serve dari Oikawa yang mematikan. Namun untung saja masih bisa diatasi karena posisi Karasuno masih unggul dalam skornya. Sejak saat itu persaingan antara Karasuno dan Aoba Josai muncul.
Persaingan antara Kageyama dan Oikawa juga kembali memanas. Setelah itu disadarinya bahwa pertahanan Karasuno perlu diperbaiki. Saat itulah sang dewa penjaga Karasuno kembali dari Scores, yakni Nishinoya Senpai, sang libero yang disebut-sebut libero terbaik pada saat SMP. Dia diskors karena membuat ribut dengan sang ace yakni Azumane Asahi karena kegagalan dalam melindungi tim saat mengalami kekalahan melawan Date Kogyo di turnamen sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, Takeda Sensei mendapat kesempatan untuk merekrut pelatih baru, yaitu cucu dari pelatih Ukai yang sebelumnya membawa Karasuno ke turnamen nasional. Pada saat itu akhirnya semua member Karasuno kembali dan terbentuklah tim Karasuno yang lengkap bersama sang libero dan juga ace mereka. Namun posisi setter sebelumnya yang dipegang Sugawara digantikan oleh Kageyama. Sebelum turnamen mereka sempat melakukan Golden Week, di mana mereka berlatih selama seminggu dan di akhir mereka melakukan latih tanding melawan SMA Nekoma dari prefektur Tokyo yang menjadi rival mereka dari dulu. Tim yang dipimpin oleh Kurosan, tim yang sangat solid dalam pertahanan. Dalam pertandingan itu Karasuno kalah telak dan tak memenangkan satu set pun, padahal mereka bermain dalam jumlah set yang banyak. Setelah itu asa persaingan dari kedua tim tumbuh kembali. Tak lama berselang, mereka menghadapi turnamen dalam pertandingan pertamanya berhadapan dengan Tokonami, di mana ada sahabat dari sang kapten saat masih SMP. Karasuno menang cukup mudah pada putaran pertama dan bahkan mereka belum memakai serangan pamungkas mereka. Di hari yang sama di putaran berikutnya mereka menghadapi SMK Date Kogyo, tim yang mengalahkan mereka tahun lalu yang dijuluki sebagai tim dinding besi karena kuat dalam bloknya. Dalam rangka membalas dendam, Asahi benar-benar berusaha untuk mencetak angka. Dan pada pertandingan ini Karasuno menggunakan serangan pamungkas mereka, serangan dari Kageyama dan Hinata, dan akhirnya mereka bisa menang setelah pertandingan yang sengit selama 2 set dengan poin kemenangan dari Asahi. Di putaran selanjutnya mereka menghadapi klub yang sudah pernah mereka hadapi sebelumnya, yaitu Aoba Josai. Dalam pertandingan set pertama benar-benar merupakan pertandingan antar setter, Kageyama melawan Oikawa atau Daiyo-sama. Dan pada set pertama Kageyama merasa sangat panik dan melakukan serangan cepat terus-menerus sehingga serangan sama sekali tidak efektif, dan akhirnya ia digantikan oleh Sugawara dan set pertama dimenangkan oleh Aoba Josai. Dan pada set kedua pertandingan mulai terasa lebih panas dan Kageyama merasa lebih tenang karena mendapat motivasi dari seluruh tim dan kembali ke permainan di tengah set kedua, dan akhirnya memenangkan set kedua dan harus bermain full set. Namun sayang sekali Karasuno harus mengalami kekalahan dalam set ketiga karena kegagalan serangan Hinata dan Kageyama pada saat terakhir karena terbaca oleh blok, dan akhirnya Aoba Josai melaju ke babak selanjutnya dan mencapai final. Namun kalah oleh Shira Torizawa, sang elang yang dipimpin oleh Ushiwaka Wakatoshi. Lanjut ke season kedua. Dengan mengingat kekalahan sebelumnya atas Aoba Josai, semua member Karasuno berlatih dengan keras dan berencana mengincar tiket ke turnamen nasional dengan cara menjadi juara di turnamen berikutnya. Pada season ini mereka melakukan camp pelatihan di Tokyo, tentunya bersama Nekoma dan beberapa sekolah kuat lainnya, yaitu Shinzen, Ubugawa dan juga Akademi Kurodani. Namun terdapat kendala di mana Hinata dan Kageyama tidak lulus dalam sebuah mata pelajaran saat ujian dan harus mengulangnya terlebih dahulu. Untungnya mereka terselamatkan oleh kakak dari Tanaka Ryunosuke, yakni Saiko Nesan, yang membawanya ke Tokyo. Meskipun sangat telat, mereka sampai dengan selamat. Di sisi lain, SMA Karasuno sudah dibantai habis-habisan oleh semua sekolah yang mengikuti pelatihan. Dalam awal pelatihan, mereka sedikit mempunyai taring ketika Kageyama dan juga Hinata masuk dalam pertandingan. Namun mereka memutuskan untuk berubah. Hinata yang ingin memukul umpan Kageyama dengan mata terbuka pada camp pelatihan pertama. Sepulangnya dari Tokyo, Kageyama dan Hinata mencoba namun selalu gagal dan akhirnya mereka bertengkar. Sesaat setelah itu, Kageyama meminta bantuan dari pelatih Ukai
bagaimana cara dia berlatih, dan pelatih Ukai membawanya ke kakeknya dan memberi pelatihan tentang tempo, yakni fasto tempo, secondo tempo, dan satu tempo. Dan diberitahu jika yang memimpin Spike itu adalah Hinata. Dan setelah itu pelatih Ukai pulang untuk memberitahu Kageyama untuk mempelajari umpan berhenti. Dan setelah itu diadakan kembali camp pelatihan yang Karasuno ikuti di Shinzen oleh tim yang sama. Di pelatihan kali ini banyak dari tim Karasuno meningkatkan kemampuan individu masing-masing, dari mulai sang ace yang mempelajari jump serve dan juga sang libero yang mempelajari untuk umpan toss. Ada juga member lainnya mempelajari serangan sinkronisasi. Tidak lupa yang awalnya tidak memiliki semangat berlatih yaitu Tsukishima menjadi lebih bersemangat karena mendapat sebuah motivasi dari Kuro dan juga Bokuto-san. Tidak lupa bahwa Hinata juga mendapati kemampuan baru yaitu rebound dan juga serangan wipe, dan mendapati Hisatsu dari Bokuto yakni Fade. Pada pelatihan kali ini banyak sekali kekalahan yang dialami oleh Karasuno. Namun di pertandingan terakhir melawan Fukuradani, mereka akhirnya sedikit demi sedikit bisa mulai menguasai teknik terbaru mereka masing-masing. Dan setelah itu pertandingan turnamen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tim pertama yang harus dihadapi oleh Karasuno adalah Ogiminami, tim berandalan yang di turnamen sebelumnya kalah telak melawan Shirato Rizawa. Dan pada pertandingan ini Karasuno menang cukup mudah tanpa menggunakan serangan cepat minus tempo dari Kageyama dan juga Hinata. Dan di putaran kedua atau di putaran selanjutnya mereka melawan SMA Kakugawa yang memiliki pemain setinggi 2 meter. Pada pertandingan kali ini di awal Karasuno benar-benar mengalami kesulitan untuk terbiasa dengan sang 2 meter. Namun setelah terbiasa, akhirnya Karasuno memutuskan untuk menggunakan serangan minus tempo untuk merebut poin demi poin. Dan pada pertandingan ini pula Karasuno menggunakan serangan sinkronisasi, dan juga dalam pertandingan ini terjadi duel cukup sengit antara Hinata dan juga Hyakuzawa sang 2 meter. Dan di akhir pertandingan Hinata menang dengan wipe yang dilakukannya. Dan setelah itu Karasuno lolos dari babak penyisihan dan kembali melakukan camp pelatihan, namun diceritakan secara singkat di dalam animenya. Namun di sini lebih disorot Tsukishima yang melakukan latihan bersama kakaknya melawan teman dari kakaknya yang memiliki pukulan yang keras, yakni si Benkei. Setelah itu putaran selanjutnya dari turnamen Karasuno harus menghadapi semifinalis dari Inter High sebelumnya, yakni Jozenji, yang memiliki pemain-pemain berandalan yang sangat liar dalam pertandingan. Dalam pertandingan ini Karasuno sedikit mengalami kesulitan, namun Sawamura sang kapten dapat menutupi semua kekurangan tim dengan sangat baik. Di sini juga Kageyama mengalami sedikit cedera pada hidungnya dan digantikan oleh sang senior yaitu Sugawara setter kelas 3, dan berhasil memenangkan set pertama dengan kesalahan dari Jozenji yang mencoba meniru serangan sinkronisasi saat Karasuno match point, namun gagal. Pada set kedua Kageyama kembali menjadi starting. Di sini Karasuno berhasil memimpin alur permainan dengan sangat hebat. Di pertengahan pertandingan Jozenji bangkit namun belum cukup kuat sehingga melakukan kesalahan yang sama saat Karasuno match point, sehingga Karasuno lolos ke babak berikutnya. Di 8 besar mereka harus melawan SMA dengan pertahanan yang kuat yaitu SMA Wakunan yang diketuai oleh kandidat raksasa kecil juga yakni Nakashima Takeru. Dalam pertandingan set pertama Karasuno dikejutkan dengan serangan dari Nakashima yang suka melakukan pukulan wipe yang membuat para pemain Karasuno kesulitan. Namun Hinata juga tak mau kalah. Dengan serangan minus temponya Karasuno tetap memimpin. Saking sengitnya pertandingan, sebuah aksiden terjadi di mana pada saat kemeluk di sisi lapangan Karasuno, Daichi sang kapten membentur Tanaka dalam penyelamatan bola dan mengalami pendarahan dalam mulutnya. Karena kejadian itu sang kapten harus diganti dan penggantinya adalah Chikara Enoshita. Sang kapten pengganti untuk Karasuno meski harus membaur dengan cukup susah di set pertama, Karasuno masih bisa memenangkan set pertama. Dan pada set kedua, kapten pengganti lebih banyak melakukan kesalahan dan mengakibatkan set kedua direbut oleh Wakunan. Dan pada set terakhir, Karasuno berhasil menerapkan permainan yang apik
dan memenangkan set ketiga dan lolos ke semifinal. Di semifinal mereka bertemu tim yang sudah 2 kali mereka hadapi, yakni Aoba Josai. Di set pertama benar-benar menjadi pertandingan yang menakutkan antara Kageyama melawan Oikawa. Pada set ini Karasuno bisa sedikit mendominasi permainan dan memenangkannya, karena pada saat Karasuno set point, pemain pengganti yang tidak pernah dimainkan sebelumnya membuat sebuah kesalahan. Dia adalah Mad Dog Kiyotani dari Aoba Josai. Di set kedua, Oikawa lebih bisa memanfaatkan kekuatan dari Kiyotani ini dan benar-benar membuat Karasuno kewalahan sampai set kedua dimenangkan oleh Aoba Josai. Di final set, pertandingan panas terjadi. Sangat sengit perlawanan dari kedua tim, saling kejar mengejar, namun sempat ada kontak secara tidak langsung antara Tanaka dan juga Mad Dog yang membuat si Kiyotani kehilangan kontrol atas dirinya, sehingga dia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Kunimi. Namun berkat Yahaba, si Kiyotani kembali bisa bermain. Namun kemenangan di set ini diraih oleh Karasuno berkat serangan minus tempo di match point, sehingga mereka lolos ke babak final. Di season ketiga ini, di pertandingan mereka melawan si elang perkasa, yaitu Shirato Rizawa, yang dipimpin oleh S nomor 3, yaitu Ushikawa. Sebelum pertandingan, sang manajer telah memberi data seluruh pemain dari Akademi Shirato Rizawa, sehingga para pemain Karasuno bisa mempersiapkan diri lebih matang. Di set pertama, pertandingan benar-benar dikuasai oleh Shirato Rizawa. Dengan meriam kiri mereka, Karasuno kesulitan dalam menanganinya, sehingga Nishinoya membutuhkan beberapa saat untuk terbiasa dengan pukulan keras dari Ushiwaka Wakatoshi, sehingga set pertama dimenangkan oleh Shirato Rizawa. Pada set kedua, perlawanan dari Karasuno mulai terlihat. Tsukishima benar-benar pada performa yang sangat bagus, dan di poin ke-20 ke atas, Nishinoya akhirnya bisa mengatasi spike dari Ushiwaka dengan total defense yang membuat mereka lebih tenang. Dan set kedua dimenangkan oleh Karasuno dengan poin kemenangan dicetak oleh Suki dengan kesabaran untuk menunggu celah yang tercipta oleh kesalahan dari setter lawan, dan akhirnya bisa memblok dengan sangat keren spike dari Wakatoshi. Di set ketiga, pertandingan berjalan dengan cepat dan tidak ada ulasan yang detail, sehingga set ketiga dimenangkan oleh Shirato Rizawa. Pada set keempat, pertandingan berjalan sangat menarik seperti set kedua, saling jual beli serangan. Pada pertengahan set ini ditujukan sedikit flashback dari murid kelas 3 sewaktu masih kelas 1, di mana mereka sangat-sangat masih payah dan belum seperti sekarang. Dan pada set keempat, Hinata benar-benar bekerja sangat keras dalam melakukan blok. Ia berlari dan terus melompat, dan itu benar-benar menekan mereka. Namun di akhir set, Kageyama benar-benar kelihatan kelelahan, dan di penghujung set Kageyama melakukan kesalahan dalam tosnya ke Hinata, namun berhasil di cover dengan sangat baik oleh Hinata, sehingga Karasuno memaksa Shirato Rizawa bermain full 5 set. Di set terakhir, sebagai setter, Sugawara diturunkan sebagai starter, menggantikan Kageyama yang butuh istirahat. Di awal set mereka benar-benar bertanding sengit, namun di pertengahan set alur dipegang oleh top S nomor 3 dengan servernya yang 6 kali mendapat poin. Dan pada saat itu, untuk memblok serangan Ushiwaka, Tsukishima sampai mengalami luka pendarahan pada jarinya, sampai dia harus keluar dan digantikan oleh Narita. Dan untuk menyusul skor itu, Karasuno benar-benar bekerja keras, dan dengan serangan sinkronisasi seluruh pemain, meski sempat diblok sekali, mereka masih bisa melawan. Dan sampailah Kageyama memasuki lapangan kembali dengan serve yang mengerikan dan membuat hentakan dengan minus tempo dengan Hinata. Tak lama berserang, saat Karasuno benar-benar kritis, Tsukishima kembali, dan Karasuno sekali lagi memberi perlawanan lewat blok mereka dan mempersiapkan jebakan pada saat terakhir untuk memblok serangan lurus dari Ushiwaka, di mana yang sebelumnya hanya menutupi jalur cross, namun Ushiwaka benar-benar monster yang masih bisa menghadapinya dengan memukul cross. Dan dengan serangan terakhir dari Synchron Kogeki, Kageyama memberi toss back attack kepada Hinata, dan ia berhasil memenangkan pertandingan. Seketika siswa kelas 3 menangis karena mereka berhasil menjuarai turnamen dan melaju ke turnamen nasional.
Di season keempat, setelah menjuarai, ternyata Kageyama terpilih dalam pelatihan tim intensif tim muda Jepang di Tokyo. Dan di sana ia bertemu dengan para pemain hebat, yakni Sakusa sang top ace terbaik dan juga setter jenius lainnya, yakni Mia Atsumu. Ia di sana benar-benar mendapat pengalaman yang sangat baik. Sedangkan Tsukishima juga mendapat undangan latihan anak kelas 1 yang terpilih dan dilatih di Akademi Shiratorizawa. Bersama para pemain lainnya antara lain ada Kunimi dan Kindaichi dari Aoba Josai, dan juga dari Date Kogyo setter raksasa yakni Koganekawa dan juga Hyakuzawa sang 2 meter. Dan karena merasa iri, Hinata terang-terangan menyusup dalam pelatihan Suki. Namun di sana ia hanya menjadi ballboy atau anak bola. Dan ia benar-benar mendapat ceramah dari semua orang. Namun dari sana ia mendapat pelajaran yang sangat bagus dalam melakukan receive. Ia mengupgrade skill penerimaan dengan mengamati para pemain yang melakukan pelatihan di sana. Sambil mempraktikannya pada saat mengejar bola. Sepulang dari pelatihan, Karasuno mendapat lawah tanding yang hebat, yakni SMK Date Kogyo. Seperti halnya latihan sebelumnya, banyak hal baru yang ingin dicoba oleh para pemain Karasuno. Dalam pertandingan ini, saat Nishinoya melakukan rolling tanda, Kageyama memarahinya karena menghalangi jalur spike dari pemain belakang. Di sisi lain, Tanaka juga melatih cross tajamnya yang mencoba ditiru dari Bokuto. Pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan sangat lama. Dan beberapa hari kemudian pembukaan turnamen nasional digelar. Pada pertandingan pertama, SMA Karasuno harus berhadapan dengan tim Tsubakihara. Pada awalnya terdapat masalah di mana tas Hinata tertukar dengan seorang anak kecil, sehingga sepatunya juga ikut terbawa di tasnya. Untung saja Kawai Shimizu Senpai berhasil mengatasi masalah dan pertandingan pun dimulai. Karasuno awalnya masih kikuk karena masih merasa gugup. Namun setelah Kageyama terbiasa, mereka bisa mengambil set pertama. Meski di set pertama terdapat kejutan di mana salah satu pin server dari Tsubakihara melakukan sky serve namun gagal. Di set kedua, Karasuno masih mendominasi permainan sampai kembalinya sky serve dan membuat kesulitan untuk para pemain Karasuno. Namun dengan usaha keras, Karasuno berhasil memenangkan pertandingan di set kedua dan melaju ke babak selanjutnya. Di saat itu Hinata bertemu dengan sang raksasa kecil lainnya, yaitu Hoshiumi Korai dari Kamomedai yang sangat ahli di semua hal. Ia juga termasuk pemain yang berlatih intensif tim muda Jepang bersama Kageyama. Setelah itu Hinata benar-benar merasa sangat semangat. Dan setelah itu Hinata membeli kaos yang sama yang dipakai oleh Bokuto saat pelatihan. Dan setelah itu ia mencoba menonton pertandingan antara Fukurodani melawan Eiwa. Dan sesaat sebelumnya juga Nekoma berhasil lolos ke putaran kedua. Pada pertandingan Fukurodani, Bokuto benar-benar tidak dalam kondisi yang bagus karena ia bermain di lapangan cadangan. Namun Akashi berhasil menenangkannya dengan memberinya semangat kalau lapangan ini mereka menjadi pusat perhatian dan Fukurodani menang. Keesokan harinya Karasuno menantang sang runner-up tahun lalu yaitu Inarizaki, di mana di sana terdapat si kembar hebat Mia Atsumu dan juga Mia Osamu, dan juga terdapat top ace nomor 4 yaitu Ojiro dan middle blocker hebat Suna. Pada season ini hanya ditampilkan sedikit cuplikan pertandingan Karasuno melawan Inarizaki, di mana hanya menampilkan serve dari Mia Atsumu yang sangat hebat yang membuat Nishinoya dan juga Daichi tak berdaya, dan juga lompatan Hinata yang sangat mengagumkan yang lebih tinggi dari biasanya, namun ia lupa untuk memukulnya. Itulah semua ringkasan Haikyuu season pertama sampai season keempat. Kita mencoba yang terbaik untuk memberikan secara lebih detail pada video kali ini. Semoga kelanjutan dari season keempat segera dirilis. Jika ada salah kata, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Hasta la vista, salam. Hey hey hey.